Kebutuhan masyarakat yang dinamis mengacu pada hasil panen raya dengan bertani. Namun diperlukan usaha-usaha lain yang dibuat untuk menghasilkan pendapatan tambahan, mencari penghasilan yang tidak hanya bersumber dari pertanian. Dan diperlukan ide dengan melihat potensi sekitar. Potensi sekitar pun terlihat karena moto yang dimiliki warga, yaitu pantang kleset, pantang duduk tanpa berkarya, mengkaryakan diri dari hal terkecil, dari yang terdekat. Daun pisang yang kering ini biasanya dibiarkan begitu saja hingga mengering dan jatuh ke tanah, lalu alam memproses menjadi pupuk. Masih bermanfaat, namun belum maksimal. Ternyata, kelaras dapat dijual untuk pengganti koran alas di keranjang jeruk. Ya ada teman ngasih tahu katanya kan ini kelaras laku dijual. Jadi nah coba-coba rupanya penghasilannya agak lumayan, ya udah teruskan ya sambil jaga anak, masak ya sambil inilah jahit sampai sore. Timbang segoni udah tunggu nanti kan ada agen ngebel tinggal nganter tempat. Koran mahal, jadi orang tuh beralih di sini. Itulah diajak apa ini untuk jeruk katanya kan. Coba-coba ayahnya. Rupanya itulah keterusan apa kan dah lumayan penghasilannya dah sampai sekarang. Ya harapannya adalah supaya awak maju, ada yang bantu. Ya biar apa ekonomi awak ini kan lumayan mencukupin anak-anak sekolah. Bantu suami biar ekonomi awak ini kecukupan lah gitu. Sementara pohon kelapa sawit yang sudah tumbang bagi sebagian orang juga akan dibiarkan begitu saja. Namun berbeda di sini, dimanfaatkan untuk bahan utama gula merah yang bernilai jual tinggi karena khasiatnya yang diakui oleh warga dapat menurunkan kolesterol. Pada bagian pucuk pelepah kelapa sawit yang muda atau warga menyebutnya dengan nama pondoh, dideres dengan sedemikian rupa hingga menghasilkan intisari yang juga disebut nira kelapa sawit. Pohon sawitnya itu biasa kan kami ambil yang sudah tidak produktif, yang tidak menghasilkan buah. Kami kupas pupusnya atau pondonya kami bilang, itu kami sadap bang. Itu per hari kira-kira kurang lebih 8 liter lah bang airnya. Kami campur dengan laru bang, sampai di tempat kami rebus terus kami olah, campur dengan gula putih bang. Belajar itu nggak bisa langsung jadi, ya kadang nggak jadi gitu. Sampai saya pernah itu pengalaman saya cerita pahit ya bang ya. Sampai saya kerja jam 1 malam bang. Jam 1 malam itu pernah gula kurang lebih 400 kilo nggak jadi bang. Nah, itulah yang harus saya daur ulang. Sikit saya ulangi sikit, saya belajar lagi bang. Ya sampai sekarang lah hasilnya gula saya ya lumayan lah hasilnya. Manisnya memang terasa manis, cuman kalau dia rasa kapasnya itu kurang. Dia hanya di bawah kelapa bang rasanya bang, lemak-lemak gitu aja bang. Dia pun punya manfaat bang, manfaatnya itu bisa menurunkan kolesterol bang. Nah, itulah manfaat dari gula nira sawit bang. Ini hanya sebagian kecil dari banyak upaya memaksimalkan potensi sekitar yang ada di satu desa di Kabupaten Sergai, Provinsi Sumatera Utara. Pemirsa, mengubah mindset, gerakan pantang kleset mampu memunculkan ide-ide baru dan menambah penghasilan pendapatan warga. Ya,
Cerita inspiratif ini adalah cerita dari warga Desa Melati 2, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, mampu memaksimalkan potensi sekitar untuk penghidupan. Dan inilah inspirasi Indonesia. Allah bisa karena biasa. Kalimat yang pas untuk dijadikan perumpamaan dari para ibu warga Desa Melati 2, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Diakui pada awal usaha, untuk membiasakan diri menambah penghasilan keluarga awalnya berat. Namun jika dibiasakan, sudah biasa dan akhirnya terbiasa. Lantas, tidak berat lagi. Terlihat sederhana, semangat dan niat ini begitu mulia. Sebab apapun yang dilakukan bermula dari niat baik, niat yang memunculkan gagasan untuk memaksimalkan potensi sekitar hingga menghasilkan pundi-pundi rupiah. Lipan itu kan kita bukan 1-2 ekor gitu. Lipan ini kan dari mulai 1 sampai 100 sampai 1000 ekor gitu Pak. Jadi kan kalau misalnya mau kan ada permintaan, nanti ada permintaan lipan kering gitu kan. Nanti kan kalau dikerjain sendiri gitu kan nggak siap gitu. Jadi makanya ibu-ibu yang nganggur itu tadi lah yang dipanggil disuruh ngerjain gitu Pak. Nggak ada kerjaan gitu kan, ada usaha apa lipan gini, lipan laku kan dicari sama orang itu. Karena kan kalau laki-laki itu kan bisa cari lipannya gitu Pak. Kalau ibu-ibu itu kan bisa nyucuknya gitu untuk nyucuk gitu. Karena kan kerjaan apa namanya, memang kerjaan perempuan lah itu yang nyucuk itu gitu Pak. Ibu-ibu jangan kelesetan lah, kalau bisa itu kerja gitu, sini-sini gitu ya kan. Nyucuk lipan itu ada kerjaan gitu. Ya kalau kelesetan kan nggak bermanfaat Pak, nanti ujung-ujungnya kan menceritakan gitu ya kan. Kalau ada kegiatan gini kan terakhir kan ada penghasilan, ada uang masuk, bisa membantu suami. Suami kan kerja kan awak bisa untuk jajan anak gitu loh Pak. Pantang nganggur gitu loh, pantang nganggur. Jadi kan ada kerjaannya orang itu untuk kerja gitu. Kan dapat duit nanti gitu loh Pak. Ya orang itu ya bilang alhamdulillah. Kadang bahkan orang itu misalnya apa tanya, Bu kapan nyucuknya gitu. Kapan nyucuk? Besok nyucuk Bu gitu. Membantu kewajiban para suami dalam mencari nafkah, kaum ibu tidak hanya tinggal diam di rumah saja. Para ibu bertekad, apapun yang dikerjakan berawal dari niat baik, rezeki dari Tuhan akan selalu ada. Ya alhamdulillah ya, namanya kita bantu ya adalah Bang sedikit gitu. Namanya kita bantu cari makan suami kan. Kalau suami nggak dibantu ya tahu sendiri lah, papa mahal. Memang kalau sekolah itu ya namanya tanggung jawab awal itu ya kami ya belain anak sekolah lah. Kayak mana caranya ya dimakan itu dia agak-agak diimit, agak-agak dia apalah kayak mana, yang penting anak bisa sekolah. Namanya pencarian awal kayak gini, pantang leset ya kita usaha. Ya itu tadi lah, kita itu kalau ngeleset kan kita mengharap. Yang penting mengharap ya kalau ada ya yang kita ikut-ikut lah usaha, mana tahu gini lah Bang, itu tambah-tambahan kan gitu. Pantang itu ya nggak boleh, ya pantang malesan, nggak boleh nganggur, maksudnya pantang leset gitu loh. Kita usaha lah sebisa mungkin, semampu mungkin gitu. Ya itulah bantu kayak gini lah, ya walaupun nggak bisa ya belajar lah daripada ngeleset awak. Pantang
Kleset itu tadi lah, kita masih sehat, ya syukur-syukur dikasih rezeki sama yang di atas, apa kan. Ya itulah, ya kasihan suami nggak dibantu cari makan, karena papa mahal kan nggak nyukupin, gitu. Anaknya banyak, kita kan usaha, ya nggak bisa yang berat, yang agak ringan. Yang penting anak kita nggak kekurangan makan. Pesannya ya harus bantu usaha suami cari makan lah. Profesi yang mesti dilakoni dalam berbagai aspek kehidupan bagi warga adalah kunci utama, yaitu bersyukur. Tidak memiliki lahan garapan bukan berarti tidak memiliki penghasilan tambahan. Sebagai buruh tani, terkadang menganggur di saat lahan garapan diistirahatkan untuk memasuki sistem tanam baru. Namun tidak ada kata menganggur bagi warga, karena limbah pelepah kelapa sawit kemudian dijadikan sapu lidi dan akhirnya dapat dijual. Para ibu rumah tangga mengolah biji melinjo menjadi emping seusai membantu sang suami menggarap sawah dan pekerjaan lainnya. Meski pekerjaan sambilan, ibu-ibu ini tampak serius menggarap emping melinjo untuk menambah penghasilan tambahan mereka. Moto pantang kleset juga memanfaatkan lahan yang ada dengan segala tantangan, termasuk dalam kondisi pandemi saat ini yang akhirnya muncul ide mengubah sebagian lahan padi menjadi wisata petik jeruk, menawarkan suasana yang berbeda saat membeli jeruk karena langsung memetik buah dari pohonnya. Lahan budidaya jeruk petik biasanya diolah pada lahan-lahan tertentu saja. Namun, kesadaran atas kreatif menyikapi musibah menjadi wadah berkarya, lahan padi berubah menjadi objek wisata desa, yaitu wisata petik jeruk. Warga memaksimalkan potensi yang ada. Bersama perangkat desa, turut berkolaborasi atas keberlangsungan usaha mereka. Kebiasaan kita masyarakat di sini, sembari menunggu hasil panen kita, biasa kita duduk-duduk santai di warung, ngobrol, kita bisa menghabiskan waktu, bahkan uang. Hingga akhirnya, karena kita nggak punya aktivitas lain, hasil panen yang kita nantikan itu hanya cukup untuk membayar hutang-hutang kami selama kami tunggu panen. Nah, inilah masalah besar kami. Hingga kalau anak kami minta uang sekolah pun, walaupun sudah panen, kesulitan. Maka dari itulah, walaupun awalnya mereka tidak sepaham dengan kami, namun pada akhirnya dengan keberhasilan yang kita miliki, akhirnya teman-teman masyarakat semua sepaham dan kami sekarang punya moto pantang kleset, yaitu pantang duduk, terus berkarya. Maka dari tahun 2011 kami berupaya, ada beberapa potensi yang ada di tengah masyarakat yang kami gali bersama-sama dan kami tingkatkan. Salah satunya adalah wisata panting kleset. Di sana hanya sebuah selokan yang tadi tidak berfungsi, sekarang kita rubah dengan gotong royong, itu menjadi tempat yang sangat nyaman didatangi oleh masyarakat luar. Kami di sana bisa berjualan, parkir, dan lain-lain yang bisa kami jajahkan kepada masyarakat luar, pendatang yang kami sebut wisata. Dan juga ada keunggulan masyarakat kami di sini seperti yang dianggap itu limbah, kelaras-kelaras pisang, itu dimanfaatkan, dijual, yang tentunya bahan baku menjadi bahan jadi di kota. Dan alhamdulillah sambil nunggu panen, kegiatan itu tersebut sangat bermanfaat dan menghasilkan uang banyak. Juga di sini banyak lain, ada inovasi jeruk petik sendiri, bahkan ada
kelompok masyarakat ternak kambing. Yang awalnya kambing itu hanya bisa dimanfaatkan dijual untuk daging. Tapi kami untuk mendapatkan uang lebih tidak hanya merawat kambingnya untuk dijual pedaging. Kami membuat kreasi turunan bisa menjadi sabun kecantikan, bisa menjadi nugget dan lain-lain. Hasil dari susunya ternyata lebih besar daripada kami menjual kambingnya. Dan tentunya masih banyak lain, seperti di sini juga ada lipan. Yang lipannya itu mungkin kalau masyarakat umum di Indonesia ini, di Sumatera Utara, itu binatang berbahaya. Ternyata bisa kami manfaatkan dengan kehati-hatian, bisanya kami buang dan kami kumpulkan, hingga akhirnya ribuan ekor bisa kami cari satu hari dan bisa diekspor oleh masyarakat kami. Dari moto yang dimiliki, kata pantang berarti dilarang. Lalu kleset yang artinya duduk. Dilarang duduk justru memunculkan objek wisata desa Panteng Kleset yang artinya pada duduk. Di sini semua warga juga wisatawan dapat menikmati keindahan dan suasana alam pedesaan. Inilah hasil dari mewujudkan potensi yang ada di Desa Melati 2 kami di tengah-tengah masyarakat, hingga akhirnya peningkatan ekonomi kami benar-benar terwujud. Dari tahun 2011 sampai tahun 2021, masalah masyarakat di Desa Melati 2 sudah terhentaskan, tentunya di bidang ekonomi. Alhamdulillah, saat ini kami juga sedang menghadapi pandemi COVID-19. Tapi di desa kami, masalah COVID-19 dengan kami tidak menjadi masalah. Karena kami tetap melakukan protokol kesehatan dan kami tidak berdampak secara signifikan atas bencana COVID-19 tersebut. Sebuah desa yang tidak memiliki pegunungan dan juga pantai, namun mampu meningkatkan perekonomian warga dari sektor wisatanya. Seperti Panteng Kleset, wisata tani buah yang dapat menjadi suguhan menarik bagi pengunjung. Palungguhan Tojoyo, mediator kejayaan Indonesia. Miniatur rumah budaya dengan tata letak bangunan di areal persawahan juga menjadikan sumber pendapatan dan membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Tertata rapi yang diisi oleh bangunan-bangunan syarat kearifan budaya Nusantara, seakan menjadi magnet bagi wisatawan untuk berkunjung sekaligus menjadi tempat edukasi budaya, memperkenalkan kebudayaan Nusantara kepada generasi penerus. Palungguhan Tojoyo ini kaitannya sekarang ini karena dimodifikasi dan jadi sebuah desa wisata tani di Desa Melati 2. Inilah salah satu spotnya. Nah, jadi kami ini kan dari keluarga ya, dari keluarga kami berkumpul untuk melestarikan adat budaya Nusantara yang ada di Indonesia. Karena kita takutnya generasi muda sekarang dan yang akan datang akan kehilangan budayanya sendiri dengan kemajuan zaman yang sekarang. Makanya kami buat ini. Saya rasa pesan moralnya ya yang jelas, kita kan pantang menyerah satu, yang beredukasi, kita belajar, kita ya tukar pikiran atau kita sharing untuk memajukan desanya kita masing-masing, karena kita potensi desa di Serdang Bedage ini itu kan punya masing-masing punya potensi yang belum bisa digali. Nah, jadi kami juga nanti akan lebih banyak lagi yang kami gali, lebih banyak lagi yang kami buat untuk Desa Melati 2. Supaya apa? Supaya merata masyarakat itu punya penghasilan semua. Dari kehadiran juga kami di sini, kami mau mengajarkan benar-benar bagaimana kita bergotong royong seperti nenek moyang kita dulu untuk membangun sebuah negeri yaitu Indonesia. Ya, kalau harapan saya ya menjadikan Desa Melati 2 ini sebuah inspirasi untuk semua masyarakat di Indonesia.
Dengan adanya kunjungan dari wisata dalam negeri maupun dari wisata luar negeri dapat menambah perekonomian pendapatan masyarakat, kemudian berpengaruh pada kesejahteraannya. Kalau menanamkan baik, slogan kita adalah membangun di segala bidang dengan mengedepankan akhlakul karimah. Itu adalah slogan yang bisa menjadikan panduan kami. Ketika yang tidak baik aja pun itu kami dibenci, berbuat baik aja dibenci, apalagi tidak berbuat baik. Tapi saya berikhtiar dan bekerja bersama menyampaikan keinginan bagaimana tidak ada lagi bermalas-malasan. Ayo kita bangun semua karakter ini, kita bangun pola pikirnya untuk menuju Indonesia sehat, Indonesia maju, Indonesia memang luar biasa. Kenapa? Potensi yang ada di tempat lain belum tentu ada di negara lain. Target yang pertama, tidak muluk-muluk, merubah wajah desa, merubah wajah desa, memperdayagunakan semua elemen, menyiapkan sumber daya manusia yang siap di depan, memajukan semua di segala sektor, baik pertanian, baik ekonomi, untuk peningkatan ekonomi lokal masyarakat desa, khususnya desa kami ini, kampung kami ini, dusun kami ini, dan kabupaten kami ini menjadikan tempat yang didambakan oleh masyarakat kami sendiri. Mewujudkan peningkatan ekonomi lokal, menjadikan warga makmur sejahtera adalah tujuan. Namun tujuan ini hanya dapat dilakukan dengan bersama-sama. Pemirsa, hal mendasar yang dipahami oleh warga desa Melati 2 adalah jika ingin membantu orang lain, maka terlebih dahulu adalah kayakan hatinya. Karena apapun yang dilakukan dari hati akan indah pada waktunya. Sekian Inspirasi Indonesia dari Kabupaten Sedang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Sampai jumpa.